Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu azizun hakim. Allah itu tidak bisa dikalahkan. Apa yang dikehendakinya pasti menang. Wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah itu maha perkasa, aziz, hakim, maha bijaksana. Betapa Islam hampir saja punah, digulung oleh dua kekuatan besar dari timur dan barat di awal abad ke-12 Masehi. Tentara salib datang dari Eropa, tentara Mongol datang dari arah timur, merangsek menyerbu negeri-negeri muslim. Hampir tamat sejarah riwayat kekuasaan Islam. Di bumi hanguskan Baghdad dan semua kota-kota peradaban-peradaban besar yang ada di Asia Kecil, Asia Tengah oleh tentara Mongol. Belasan ekspedisi militer yang dilakukan oleh tentara salib dari tahun 1099 sampai jatuhnya Granada di Spanyol pada tahun 1492. 400 tahun hampir perang salib itu terjadi, saudara. Tapi Allah tidak membiarkan umat ini hancur. Allah membela orang-orang yang beriman, bukan membela orang-orang yang lemah imannya. Kalau kita masih ikut di situ, beruntung. Lemah iman kita masih tetap dibela sama Allah, itu beruntung karena masih ada orang-orang yang istiqomah itu. Nebeng namanya. Padahal kita tidak berhak dan tidak pantas mendapatkan kemenangan itu. Kita yang tidak pantas mendapatkan kemenangan itu, saudara. Sekarang ini kita nebeng dengan siapa? Dengan kekuatan kecil yang ada di jalur Gaza. Kekuatan pasukan mereka tidak lebih dari 40.000, saudara. Tapi bisa mempermalukan kekuatan besar. 2 tahun tidak bisa, belum tentu Indonesia ini bisa mengalahkan dan membuat kocar-kacir pasukan Zionis kalau melawan Israel itu Indonesia ini. Pengalaman negara-negara Arab perang berkali-kali dengan Israel selalu kalah. Bahkan yang paling memalukan 6 hari di tahun 67 menyebabkan Israel mampu menguasai dan mengambil alih Yerusalem Timur, di mana di situ ada Masjidil Aqsa. Hanya 6 hari perang. Tapi Gaza 700 hari dan mereka bertahan sampai saat ini. Hampir 2 tahun tidak pernah menyerah, tidak pernah angkat bendera putih. Walaupun kekuatan besar dunia Amerika sendirian sudah ditinggal, tetapi Amerika masih mendukung Israel dengan membuat rencana Trump 20 poin rencana tentang Gaza dan masa depan Palestina. Mereka mensyaratkan adanya disarmament, pelucutan paksa senjata pasukan perlawanan Palestina, tetapi mereka menolaknya dan tidak mau menyerahkan senjata itu, saudara. Kenapa? Karena mereka sadar waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamilu alaikum mailatan wahidah. Orang-orang kafir yang senang untuk mengalirkan darah kaum muslimin, yang senang untuk membunuh kaum muslimin, yang senang mereka untuk melihat Islam ini hancur berkeping-keping, saudara. Mereka selalu menginginkan agar kita lalai, taghfuluna an aslihatikum, meninggalkan dan melucuti senjata-senjata yang ada di tangan kita sendiri. Padahal Islam mengajarkan, Al-Quran mengajarkan kepada kita ketika perang, senjata itu harus dibawa walaupun ketika kita sholat. Itu namanya sholatul khauf, sholat dalam keadaan perang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita nikmat karunia, taufik dan hidayah. Kita dapat berkumpul di hari Jumat yang berbahagia ini, hari yang agung, hari yang istimewa, hari yang terbaik untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jal, karena di dalamnya ada waktu yang mustajab. Hari terbaik yang di dalamnya kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Hari terbaik karena Nabi SAW mensunnahkan, menganjurkan kita untuk membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi bukan sembarangan surat. Surat Al-Kahfi mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang tertindas, umat yang beriman, yang tertindas, yang lemah, tidak berdaya, tetapi ketika mereka istiqamah, ketika mereka berkomitmen untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, ketika mereka istiqamah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan memberikan kemenangan, Allah akan memberikan kejayaan dan mengubah kelemahan menjadi kekuatan, ketidakberdayaan menjadi pemberdayaan, dan Allah jadikan mereka sebaik-baik umat yang diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk menyelamatkan umat manusia dari kegelapan kepada cahaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman ini sedang berada di tengah-tengah arus perubahan yang sangat besar. Banyak mungkin di antara kita yang tidak menyadari bahwa kita berada di fase yang paling genting dalam sejarah umat Islam. Setelah hampir 1.500 tahun lebih dari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjelang 15 abad dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak yang tidak menyadari karena kita lebih sibuk untuk memikirkan dunia kita, lebih peduli kepada masalah-masalah kehidupan yang remeh-temeh, yang kata Allah dalam Al-Quran disebut innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Hidup dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Banyak di antara kita yang masih main-main. Banyak di antara kita yang masih bergurau, seolah-olah hidup kita ini lama, kekal, lalu mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, lupa akan akhirat, lupa akan perjuangan Islam, abai terhadap perjuangan untuk menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti generasi salafus saleh, generasi pendahulu kita, yang mereka mengarungi lautan, mereka menyeberangi samudra, mereka berjalan ribuan mil baik darat maupun di lautan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala
sampai ke negeri kita di Nusantara ini, dan kita menjadi hamba yang penuh dengan kenikmatan Allah, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang berada di sebuah zaman yang berada di penghujung era mulkan jabriyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi periodisasi sejarah umat Islam, dan itu tidak akan keluar dari apa yang digariskan Allah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat ini akan mengalami 5 periode. Pertama adalah kepemimpinan nubuwah, kepemimpinan di bawah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebaik-baik kepemimpinan, sebaik-baik leadership yang pernah dirasakan oleh umat Islam dan umat manusia. Yang kedua adalah periode ketika umat ini berada di bawah kepemimpinan orang-orang terpilih, Khulafaur Rasyidin, yang memerintah umat dengan manhaj kenabian, khilafatun ala minhajin nubuwah. Selama 30 tahun dunia ini diterangi dengan cahaya Islam. Islam bisa menyisihkan, menenggelamkan peradaban besar Romawi dan Persia hanya dalam hitungan 25 tahun. Setelah Nabi menulis surat yang singkat, hanya 1 paragraf 4 baris, Nabi kirimkan kepada Kaisar Romawi, Kisra Persia, Mukaukis di Mesir, raja-raja dunia, dikirimi surat untuk Nabi ajak mereka masuk Islam. 25 tahun kemudian, sejak tahun 629 Masehi, Nabi menulis surat itu. Pada tahun 654, seluruh wilayah yang bekas ditaklukkan Persia dan Romawi beralih menjadi wilayah kaum muslimin. 25 tahun, saudara. Periode berikutnya adalah mulkan adhan, kekuasaan yang menggigit. Kekuasaan Islam yang diwariskan dari turun-temurun, dari dinasti ke dinasti. Sejak masa Bani Umayyah berlanjut kepada Bani Abbasiyah, kemudian berlanjut dengan raja-raja kerajaan-kerajaan kecil, baik yang ada di timur maupun di barat. Apakah itu Muluk Tawaif di Andalusia ataupun kerajaan-kerajaan kesultanan Islam yang menjadi penopang Daulah Abbasiyah, sampai runtuhnya Abbasiyah dihancurkan oleh tentara Mongol pada tahun 1252. Lalu kemudian beralih kepada kekuatan Daulah Bani Utsman atau Daulah Utsmaniyah yang berpusat di Konstantinopel yang menjadi Istanbul. Selesai periode yang ketiga itu, masuklah umat Islam di abad modern, menjelang berakhirnya Perang Dunia ke-1, awal dari keruntuhan Daulah Utsmaniyah. Umat memasuki masa-masa kelam yang disebut oleh Nabi SAW sebagai era mulkan jabriyan, kekuasaan yang memaksa, kekuasaan yang otoriter dan diktator, meninggalkan tugasnya sebagai pembawa risalah, meninggalkan tugasnya untuk melakukan pencerahan futuhat Islamiyah, silau kepada kemegahan dunia, silau dengan kekayaan-kekayaan yang ditemukan di perut-perut bumi negeri-negeri Islam, dan mereka malah berkoalisi, berkolaborasi dengan musuh-musuh Islam untuk lepasnya Baitul Maqdis dari kekuasaan kaum muslimin sejak deklarasi Balfour tahun 1917 sampai sekarang. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Ta'ala, kita berada di ujung era mulkan jabriyan ini. Tandanya adalah Taufanul Aqsa, perang kemerdekaan yang bagi rakyat Palestina adalah sebuah peristiwa besar. Tidak pernah dalam
sejarah konflik Arab dan Israel, sejarah konflik antara Israel dengan dunia Islam, di mana dunia Islam menolak untuk melakukan normalisasi dengan Israel kecuali hanya beberapa gelintir negara saja yang masuk ke dalam perangkap normalisasi. Tidak pernah ada dalam sejarah kita umat Islam isu Palestina menjadi isu global, menjadi pusat gravitasi dan orbit perhatian seluruh masyarakat dunia, tidak pilih apa agamanya dan sukunya, saudara. Tidak pernah kita menyaksikan adanya gelombang pengakuan terhadap negara Palestina seperti yang terjadi pada tahun ini. Menjelang sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 23 September 2025 yang lalu. Bahkan negara-negara besar yang zalim ikut membidani dan melahirkan negara haram Israel, mereka harus tunduk mengikuti aspirasi rakyatnya agar mereka mau mengakui negara Palestina yang merdeka seperti Inggris dan Prancis. Mereka berdua inilah biang kerok yang menyebabkan dunia Islam terpecah-pecah menjadi puluhan negara, yang menyebabkan lepasnya Palestina dan Baitul Maqdis ke tangan Yahudi internasional, yang menyebabkan awal dari kehancuran sistem politik, ekonomi, sosial, budaya umat Islam, yang tidak pernah kita menyaksikan daya rusak yang luar biasa terhadap umat Islam selama 1 abad belakangan ini seperti yang mereka ciptakan lebih dari 100 tahun yang silam. Kita berada di era transformasi yang sangat besar. Serangan 7 Oktober 2023 akan dicatat dalam sejarah umat Islam yang membangkitkan hati nurani dunia, yang menjadikan isu Palestina menjadi isu global, menjadi perhatian seluruh masyarakat dunia. Karena kebrutalan, kekejian, genosida yang dilakukan oleh Zionis di bumi Gaza, di Palestina, maka mata dunia sekarang terbuka menelanjangi siapa sesungguhnya hakikat Zionis itu. Bangsa-bangsa yang selama ini tertidur atau dia bangun tapi matanya rabun, dia tahu tapi tidak merasa tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, karena ditutup matanya, telinganya, hati dan pikirannya oleh media-media barat, media-media sekuler yang dibayar dengan uang-uang haram Zionis untuk menutupi hakikat sebenarnya apa tujuan daripada negara Israel ini. Bukan hanya menghina, menistakan kemanusiaan, bukan hanya merendahkan martabat manusia, tapi mereka punya lebih daripada itu. Target tujuannya, akidah mereka adalah untuk menghancurkan Masjidil Aqsa dan membangun kuil Sulaiman yang mereka klaim ada di atas tanah Baitul Maqdis. Mereka lakukan ini semua tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menghisap darah kaum muslimin, merampok kekayaan negeri-negeri Islam, menyudutkan umat Islam selama lebih dari 1 abad ini dengan label-label terorisme, radikalisme, ekstremisme, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa besar banyak terjadi. Dunia ini 108 tahun terakhir, peristiwa-peristiwa besarnya itu selalu terkait dengan masa depan Islam dan kaum muslimin. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan Islam ini.
tidak akan pernah menjadikan Islam ini lemah. Mungkin umat Islamnya lemah, mungkin pemimpin-pemimpin negeri muslimnya lemah, atau bahkan berkolusi, melakukan nepotisme dengan Zionis, berkolusi dengan mereka, menjadi penguasa-penguasa diktator di negeri-negeri muslim dan merampok juga kekayaan-kekayaan rakyat yang ada di negeri kaum muslimin. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan umat ini sendirian. Allah tidak akan membiarkan Islam ini jatuh ke tangan orang-orang yang salah. Allah tidak akan membiarkan Islam ini terkubur dalam lembaran sejarah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah yang memberikan janji kepada kita umat Islam dan kepada nabinya, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Ingat dalam peristiwa hijrah Nabi hijrah hanya berdua. Seorang diri hanya ditemani seorang sahabat, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terpojok, harus berlindung di dalam gua yang sempit, yang kalau para pemuka Quraisy yang sudah berada di atas gua itu melihat ke bawah, melihat ke arah kaki mereka berdiri, mereka akan melihat sosok Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq. Begitu terpojoknya Nabi Muhammad SAW, Islam sudah hampir tidak muncul lagi, tapi Allah selamatkan agama ini. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, karena Allah pasti bersama kita. Siapa yang Allah bersamai itu? Tidak sembarangan. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Allah menurunkan sakinah, rasa tenang dan ketentraman kepada sang Nabi. Dan Allah dukung, Allah kuatkan jiwanya dengan tentara-tentara yang tidak kalian bisa melihatnya. Dan Allah jadikan kalimat, bendera, ideologi orang-orang yang kafir itu, mereka apa yang mereka usung, panji yang mereka kibarkan itu menjadi rendah, dan sebaliknya Allah menjadikan kalimatnya itulah yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu azizun hakim. Allah itu tidak bisa dikalahkan. Apa yang dikehendakinya pasti menang. Wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah itu maha perkasa, aziz, hakim, maha bijaksana. Betapa Islam hampir saja punah, digulung oleh dua kekuatan besar dari timur dan barat di awal abad ke-12 Masehi. Tentara salib datang dari Eropa, tentara Mongol datang dari arah timur, merangsek menyerbu negeri-negeri muslim. Hampir tamat sejarah riwayat kekuasaan Islam. Di bumi hanguskan Baghdad dan semua kota-kota peradaban-peradaban besar yang ada di Asia Kecil, Asia Tengah oleh tentara Mongol. Belasan ekspedisi militer yang dilakukan oleh tentara salib dari tahun 1099 sampai jatuhnya Granada di Spanyol pada tahun 1492. 400 tahun hampir perang salib itu terjadi, saudara. Tapi Allah tidak membiarkan umat ini hancur. Allah membela orang-orang yang beriman, bukan membela orang-orang yang lemah imannya. Kalau kita masih ikut di situ, beruntung. Lemah iman kita masih tetap dibela sama Allah, itu beruntung karena masih ada orang-orang yang istiqomah itu. Nebeng namanya. Padahal kita tidak berhak dan tidak pantas mendapatkan kemenangan itu.
Kita yang tidak pantas mendapatkan kemenangan itu, saudara, sekarang ini kita nebeng dengan siapa? Dengan kekuatan kecil yang ada di jalur Gaza. Kekuatan pasukan mereka tidak lebih dari 40.000, saudara. Tapi bisa mempermalukan kekuatan besar. 2 tahun tidak bisa, belum tentu Indonesia ini bisa mengalahkan dan membuat kocar-kacir pasukan Zionis kalau melawan Israel itu Indonesia ini, saudara. Pengalaman negara-negara Arab perang berkali-kali dengan Israel selalu kalah. Bahkan yang paling memalukan 6 hari di tahun 67 menyebabkan Israel mampu menguasai dan mengambil alih Yerusalem Timur, di mana di situ ada Masjidil Aqsa. Hanya 6 hari perang. Tapi Gaza 700 hari. Dan mereka bertahan sampai saat ini. Hampir 2 tahun. Tidak pernah menyerah. Tidak pernah angkat bendera putih. Walaupun kekuatan besar dunia, Amerika sendirian sudah ditinggal, tetapi Amerika masih mendukung Israel dengan membuat rencana Trump 20 poin rencana tentang Gaza dan masa depan Palestina. Mereka mensyaratkan adanya disarmament, pelucutan paksa senjata pasukan perlawanan Palestina, tetapi mereka menolaknya dan tidak mau menyerahkan senjata itu, saudara. Kenapa? Karena mereka sadar, waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamilu alaikum mailatan wahidah. Orang-orang kafir yang senang untuk mengalirkan darah kaum muslimin, yang senang untuk membunuh kaum muslimin, yang senang mereka untuk melihat Islam ini hancur berkeping-keping, saudara, mereka selalu menginginkan agar kita lalai. Taghfuluna an aslihatikum, meninggalkan dan melucuti senjata-senjata yang ada di tangan kita, saudara. Padahal Islam mengajarkan, Al-Quran mengajarkan kepada kita ketika perang, senjata itu harus dibawa walaupun ketika kita sholat. Itu namanya sholatul khauf. Sholat dalam keadaan perang, takut. Dan kita harus tetap waspada. Sholat masih panggul senjata. Kalau sholat aman begini, nggak boleh kita panggul senjata, nggak sah. Tapi sholat dalam keadaan perang, senjata harus kita bawa dan harus selalu disandang siap siaga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ayat-ayat di dalam Al-Qur'an menjadi peringatan buat kita semuanya. Betapa pentingnya kita menyadari hakikat transformasi sejarah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam banyak ayat Al-Qur'an, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Lihat di dalam surah Al-Qasas ayat 5. Apa kata Allah? Kami berkehendak untuk memberikan nikmat dan karunia kepada orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang tertindas tidak berdaya di atas muka bumi ini. Wa naj'alahum a'immatan. Kami jadikan orang-orang yang tertindas dan lemah itu menjadi pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahumul warithin. Dan kami jadikan mereka sebagai orang-orang yang berhak untuk mewarisi bumi ini. Kenapa? Karena Allah sudah bersumpah di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 105, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kami sungguh telah menetapkan di dalam kitab Zabur yang Allah wahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, bahwasanya negeri ini, bumi ini, seluruh permukaan bumi, dan juga bumi yang ditunjuk khusus di dalam ayat itu al-arda, yaitu Baitul Maqdis. Kata Allah,
Bumi itu Baitul Maqdis. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Hanya akan bisa diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambaku yang saleh. Hamba-hamba yang soleh tidak banyak, saudara. Kata Nabi dalam hadisnya di akhir zaman, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum aw khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Qila aynahum ya Rasulullah? Hum fi Baitil Maqdis wa akna fi Baitil Maqdis. Akan selalu ada umatku nanti di akhir zaman, segelintir, segolongan kecil umat ini yang berdiri tegak di atas kebenaran, yang akan menaklukkan dan mengalahkan musuh mereka. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka saudara-saudaranya yang mengaku sebagai saudara mereka, yang meninggalkan mereka, yang membiarkan mereka jatuh ke dalam pelukan, ke dalam musuh, yang tidak memberikan bantuan kepada mereka, yang membiarkan mereka mati kelaparan, saudara. Sementara tetangga-tetangganya negara-negara Arab itu mungkin saja bisa mati diabetes karena kekenyangan dan kebanyakan makan. Masih mengadakan pesta-pesta pula. Tidak ada malunya, tidak ada harga dirinya. Tidak merasa bahwa umat itu adalah umat baginda Rasulullah SAW. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan nabinya, la yadurruhum man khalafahum. Betapapun mereka terpojokkan, betapa mereka tidak berdaya, ditinggalkan oleh orang-orang yang menyelisihi mereka, yang membiarkan mereka jatuh ke tangan musuh, mereka tidak akan membahayakan saudara-saudara kita ini. Sampai datang ketetapan Allah Azza wa Jal, Allah berikan kemenangan. Di mana mereka itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Qala fi Baitil Maqdis wa akna fi Baitil Maqdis. Mereka golongan yang ditolong oleh Allah ini, walaupun yang lain saudara-saudaranya yang ngaku beriman tapi tidak membantu mereka, mereka akan tetap teguh berjuang mempertahankan haknya, mempertahankan kesucian Baitul Maqdis. Maka itu Nabi SAW menyatakan mereka itu golongan ini ada di Baitul Maqdis dan ada di tepian-tepian, ada di pinggir-pinggir Baitul Maqdis. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita bukan orang soleh, kalau kita bukan orang yang baik-baik, kalau kita bukan orang yang istiqomah amat gitu ya, paling enggak kita bantulah dengan doa. Bantulah dengan apa yang bisa kita miliki walaupun sedikit. Agar kita bisa nebeng. Agar kita bisa selamat dunia akhirat. Dengan mempedulikan mereka. Dengan menjaga kehormatan mereka. Dengan mendukung perjuangan mereka. Karena hanya dengan keberadaan orang-orang seperti itu, Islam ini akan bangkit dan akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril Islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin wa fi Gaza wa fi ad-Dhafar al-Gharbiyya wa fi kulli makan min biqa'il ardi ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara wa ayyidhum bi ta'yidika ya rabbal alamin. Allahumma ahlikil kafaratal yahud al-ghasibin al-mu'tadin. Allahumma ahlikil yahud al-ghasibin al-sahyuniyin wal-mutasahhinin wa man walahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alayka bi'adaika a'da'id din. Allahumma mazziq shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit abdanahum wa zalzil al-arda min tahti aqdamihim. Allahumma ij'al tadbirahum fi tadmirihim. Allahumma ij'alhum fi nuhurihim birahmatika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan di balik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan
di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa.